Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Mulyani Karmagatri, SSNMM, selaku dosen mata kuliah Marketing Manajemen, izinkan saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Anastasia Ikus, saya mahasiswi BINUS Bandung, Angkatan 24, jurusan Creative Partnership, kelas LD02. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas akhir semester 2, saya akan mempresentasikan hasil dari karya tulis yang sudah saya buat yang berjudul Strategi Marketing untuk Memperkenalkan dan Meningkatkan Penjualan dari HiBakery. HiBakery itu adalah UKM atau bisnis startup yang bergerak di bidang food and beverage yang menjual kue Korean estetik. Teknik analisis untuk mengolah data dalam penglihatan ini menggunakan Importance Performance Analysis atau IPA method dan diagram 5W1H. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif strategi yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan kepuasan pelanggan dan kepercayaan pelanggan. Data dari Parama Indonesia, lembaga yang membantu pertumbuhan perusahaan, menyebutkan bahwa sektor kuliner Indonesia tumbuh rata-rata 7-4% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Karena semakin banyak pesaing dalam bisnis Korean Cake, penting untuk memikirkan strategi pemasaran apa yang perlu dilakukan dan dikembangkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah utama dari penelitian ini adalah bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan penjualan produk kue pada UMKM HiBakery. Berikut adalah kajian literatur. Pengertian creative partnership adalah creative partnership melakukan studi praktis dan simulasi dalam suatu hubungan. Kini, creative partnership menjadi semangat untuk berwirausaha. Kemudian ada impact of marketing. Ide entrepreneurial marketing dalam kondisi seperti ini sangat penting dalam konteks perkembangan bisnis masa kini, karena entrepreneurship dan marketing berpotensi untuk saling melengkapi. Ada pula consumer focus marketing strategi. Dalam sebuah bisnis, ada 3 faktor yang menentukan harga jual barang dan jasa yang meliputi produksi, pemasaran, dan konsumsi. Dengan demikian, pemasaran dapat dikatakan sebagai penghubung antara produsen dan konsumen. Kemudian ada SFP dan persona. Strategi pemasaran yang digunakan pelanggan adalah strategi pemasaran yang menargetkan sejumlah pelanggan tertentu. Strategi ini sangat efektif untuk menciptakan pelanggan yang memiliki loyalitas tinggi. Ada pula IMC strategi, atau komunikasi pemasaran terpadu. Adalah metode bagaimana bisnis dapat disampaikan dengan pesan yang sama di semua media pemasaran. Kemudian ada juga marketing mix, yaitu adalah strategi yang terdiri dari beberapa elemen integrasi untuk menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Tahapan metode yang akan saya gunakan adalah yang pertama membuat kuesioner, yaitu dengan menentukan masalah penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan studi pendahuluan kepada HiBakery itu mengenai permasalahan yang ada. Yang kedua adalah pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti mulai menentukan sumber data yang akan diperoleh selama penelitian. Teknik pengumpulan data berupa metode angket IPA atau IPA method. Yang ketiga adalah analisis data. Analisis dan penyajian data. Tahap ini menganalisis data yang telah diperoleh dan terakhir ditarik suatu kesimpulan. Pada IPA method atau Importance Performance Analysis, lakukan pemetaan ke dalam 4 kuadran untuk semua variabel yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu kuadran 1 yang merupakan area yang mengandung faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan, namun pada kenyataannya faktor-faktor tersebut tidak sesuai dengan harapan pelanggan, atau tingkat kepuasan yang diperoleh masih rendah. Variabel yang termasuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan. Kemudian ada kuadran 2, ini merupakan area yang memuat faktor-faktor
dianggap penting oleh pelanggan dan faktor-faktor yang dianggap pelanggan sesuai dengan apa yang mereka rasakan, sehingga tingkat kepuasan relatif lebih tinggi. Variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran ini harus dipertahankan karena semua variabel tersebut menjadikan produk atau jasa unggul di mata pelanggan. Kemudian ada pula kuadran 3. Ini adalah area yang mengandung faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan. Dan sebenarnya kinerja ini tidak terlalu istimewa. Peningkatan variabel yang termasuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruh terhadap manfaat yang dirasakan pelanggan sangat kecil. Yang terakhir ada kuadran 4. Ini adalah area yang mengandung faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan dirasa terlalu berlebihan. Variabel ini termasuk dalam kuadran dapat dikurangi sehingga perusahaan dapat menghemat biaya. Kemudian ada deskripsi operasional dari bisnis HB Keke. Promosi UMKM HB Keke awalnya dari mulut ke mulut, dan seiring berjalannya waktu, mengikuti perkembangan bisnis yang semakin modern, HB Keke melakukan penjualan secara online melalui akun media sosial seperti Instagram dan platform online seperti e-commerce atau Shopee. Berikut adalah hasil data analisis. Rata-rata perhitungan menggunakan metode IPA yaitu kepentingan 4,3 dan kinerja 4,22. Dapat dilihat di diagram Cartesius bahwa di kuadran 1 ini ada dua masalah utama, yaitu prinsip 4 dan prinsip 1.1. Artinya, prinsip 4 adalah katalog HBC itu masih belum sesuai dengan kenyataan dan prinsip 1.1, rasa kue yang disediakan masih kurang bervariasi. Dan ini adalah hasil diagram 501A atau penyelesaian solusi dari ini masalah utama, yaitu saya mengambil prinsip 4. Kalau KBGK masih belum sesuai dengan kenyataannya. Ada faktor penyebab, yaitu kurangnya waktu untuk menghias kue, menyebabkan produk tidak maksimal. Ada pula pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya buat, yaitu apa yang harus dilakukan dengan katalog yang tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu dengan mengubah minimum order dari H-1 menjadi H-2, karena penjual masih membuat dan mendekorasinya sendiri. Untuk pertanyaan mengapa Anda perlu meningkatkan kecocokan antara katalog dan realitanya, yaitu untuk memberikan kepercayaan dan kepuasan konsumen kepada HYBK itu. Dan untuk pertanyaan di mana tempat terbaik untuk memperbaiki kompatibilitas katalog dengan kenyataan, yaitu di mana saja. Untuk pertanyaan kapan waktu yang tepat untuk mengoreksi kecocokan antara katalog dan kenyataan, yaitu setiap ada yang order, seller akan memaksimalkan hasilnya. Siapa yang akan melakukannya, yaitu penjual. Dan bagaimana mempersiapkan semuanya dengan maksimal agar kue yang dibuat sesuai dengan katalog. Untuk marketing plan-nya, tahun pertama, HBK akan membangun customer value and brand awareness. Pemasaran melalui Instagram, TikTok, GoFood, giveaway, dan kolaborasi. Untuk tahun ketiga, HBK mempertahankan customer, membentuk tim inti, memperkenalkan kepada customer baru, terus meningkatkan kolaborasi. Untuk tahun kelima, HBK akan mempertahankan keloyalitasan customer, menjadikan bisnis ini menjadi perusahaan yang besar dan melakukan ekspansi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode IPA, dari hasil diagram Cartesius bahwa HBK kurang memiliki komponen kesesuaian, yaitu pernyataan katalog tidak sesuai dengan kenyataannya. Oleh karena itu, solusi yang untuk masalah katalog tidak sesuai dengan kenyataan adalah dengan meningkatkan batas waktu pemesanan minimum dari H-1 menjadi H-2. Penulis juga membuat marketing plan untuk 5 tahun ke depan, agar pemilik dapat mengetahui apa yang tidak sesuai dengan tujuan awal yang telah dirancang, agar bisnis HBK ini dapat disempurnakan kembali dengan harapan dapat akan lebih sukses dan sesuai dengan rencana ke depan.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.